Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Good morning everybody. Welcome back with me Mr. Rafiq from Mathematics class. Ya, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan kembali pembelajaran kita subbab ketiga mengenai aljabar yang bernama aljabar bentuk rasional. Kemarin sudah kita pelajari yang namanya operasi hitung aljabar. Nah, teman-teman, ternyata dalam berhitung aljabar itu operasi hitungnya bukan hanya bilangan bulat saja, teman-teman. Tetapi juga ada aljabar itu yang menjadi pecahan, ya, yang menjadi bilangan pecahan. Nah, jadi dalam pengaplikasiannya atau dalam operasi hitungnya aljabar dengan pecahan itu berbeda, ya, sedikit berbeda dengan aljabar bilangan bulat. Kenapa demikian? Akan kita bahas pada pagi hari ini, teman-teman. Oke, judulnya aljabar bentuk rasional atau subbab ketiga dari bab ketiga. Contohnya ada 2 per A, 1 per AB, berapa menit? Ya, 3A per B, dan sampai 3B per 2A min B. Oke, di sini saya buat 2 contoh, ya. Saya buat 2 jenis. Yang pertama penyebut suku tunggal. Kenapa? Karena dari satu suku, ya. Ini suku A, ada suku AB dan 4B kuadrat. Itu suku tunggal. Ada juga dengan penyebut suku 2. Contohnya apa? A plus B dan 2A min B. Ini terdiri dari 2 suku yang berbeda. Nah, kemudian ini bentuk aljabar dengan variabel, ya. Ada lagi, maksudnya apa? Ini dengan satu pecahan, ya, atau dengan satu per. Dengan satu per. Aduh, maaf ya, ini alat saya masih kurang bagus ini. Ada lagi aljabar bentuk rasional bersusun. Artinya apa? Dia terdiri dari per yang lebih dari 1. Coba kita hitung pernya. Ada 1, 2, dan 3. Ada dari 3 per yang berbeda. Nah, teman-teman, kemudian untuk mengerjakan bentuk aljabar dengan variabel, kita harus belajar yang namanya KPK dan FPB dalam aljabar, ya. KPK dan FPB dalam aljabar. Begini, teman-teman. Untuk menentukan KPK dan FPB dari aljabar, contoh ya, 15x kuadrat dan 16xy. Harus kita cari dulu pertama kali yang namanya faktor prima. Cepat saja, ya. 15x kuadrat itu sama saja dengan 3 dikali 5 dikali x kuadrat. Kenapa? 15 itu faktor primanya adalah 3 dan 5, ya. 15 faktor primanya berapa? 3 dan 5. Nah, kalau x kuadrat biarkan saja dia x kuadrat. Oke. Kalau 16 itu adalah 2 pangkat 4 dikali x dikali y. Nah, untuk menentukan KPK, teman-teman, untuk menentukan KPK yang sama-sama kita ketahui, kalau KPK itu adalah pangkat yang tertinggi syaratnya, kan. Kemudian dia sendiri, artinya nggak ada angka lain atau bilangan lain dari yang lainnya, gitu. Contoh, 3 ada nggak di faktor 16xy? Nggak ada, kan? Otomatis 3 itu merupakan bagian dari KPK. 5 ada nggak di 16xy? Nggak ada juga. Dia berarti bagian dari KPK. 2 pangkat 4 ada nggak? Betul, dia masih bagian dari KPK. Nah, x kuadrat sama x, mana yang kita ambil buat KPK? Tentu pangkat yang paling tinggi. Jadi ini menjadi syarat kedua. Pangkat yang tertinggi, kemudian dia nggak ada bilangan lain selain bilangan tersebut, ya. Ini menjadi KPK. Apalagi yang menjadi KPK? Ya, pinter. Y, dia menjadi KPK juga. Sehingganya KPK dari 15x kuadrat dan 16xy adalah 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 dikali x kuadrat dan dikali y. Jam berapa? Oke, 4 menit. Sehingga menghasilkan KPK-nya adalah 240x kuadrat y. Nah, FPB mana? Ya, FPB sisanya saja, ya, yaitu x. Begitu, teman-teman. Nah, KPK ini digunakan untuk apa sih, teman-teman? Nah, akan kita bahas, ya. Perhatikan di bukunya contoh 3.14, ya. Itu di halaman berapa, ya? Contoh 3.14 di halaman
halaman 114 ya. Halaman 114. Coba lihat. Contoh 3.14. Samakan penyebut dari 3/2xy dan 2/y kuadrat. Jadi penggunaan KPK ini teman-teman itu difungsikan sebagai menyamakan penyebut aljabar. Menyamakan penyebut ya. Jadi 2xy mau kita samakan dengan y kuadrat. Caranya gimana? Dengan penggunaan KPK. Sehingganya faktor dari 2xy adalah 2xy. 2 dikali x dikali y. Dan faktor dari y kuadrat adalah y kuadrat. Sehingganya KPK-nya adalah kita dapat 2xy kuadrat begitu. Ini penggunaan KPK. Ada lagi yang namanya penggunaan FPB teman-teman, menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, jadi FPB ini fungsinya adalah untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Artinya apa? Ketika sebuah bentuk pecahan yang ada aljabarnya itu kita sederhanakan dengan cara FPB. Nanti akan saya ajarkan dua cara ya. Ini kita cara FPB dulu, ada juga dengan cara coret-coretan. Seperti yang saya pernah jelaskan kemarin. Jadi kita cari FPB-nya 3P kuadrat X dan 12PQ pangkat 3R. Sehingganya kita dapat BEM 3P kuadrat Q adalah 3 kali P kuadrat kali Q dan 12P pangkat 3R sekian, sehingga FPB-nya kita dapat 3PQ sehingga FPB-nya adalah 3PQ. Demikian. Nah, kita proses di sini sehingga didapat 3P pangkat 3Q per 12PQ pangkat 3R sama-sama kita bagi 3PQ teman-teman. Sama-sama kita bagi 3PQ. Sehingga didapat P per 4 P pangkat 2R atau 4P kuadrat R. Nah, ini dengan cara FPB. Ada lagi kalau kita langsungkan dengan cara kanselasi teman-teman, atau dengan cara coret-coretan. Jadi menyederhanakan bentuk aljabar itu bisa kita gunakan namanya kanselasi ya, kanselasi. Nah, ini nggak bisa saya tulis ya, kanselasi. Kanselasi bagaimana, Mister? Caranya begini. Kita tulis dulu contohnya ya, 3P kuadrat Q per 12 P sebentar ya. Ini 12 ya, maaf ya kalau tulisannya jelek, saya mohon maaf. 12 P Q pangkat 3 R. Nah, ini kita jabarkan dulu teman-teman. Yang mana kuadrat kita jabarkan. Jadi 3 dikali P ya dikali Q per 12 dikali P. Nah, Q-nya pangkat 3 kan. Jadi Q-nya dikali sebanyak 3 kali. Dikali Q, dikali Q, dikali Q juga. Baru Q-nya sudah 3 kali ya. Dikali R. Nah, Q yang ini bisa dicoret dengan Q yang sebelah sini. P yang di bawah bisa coret dengan P yang di atas. Sehingga yang di atas menghasilkan 3P. Sisanya ya 3P. Oh maaf, ini 3 bisa dicoret dengan 12 ya. Sehingga menghasilkan berapa teman-teman? Sama-sama dibagi 3. Yes. Jadi 1 kan. 1P ya. 1P per 12 dibagi 3 4 kan. 4. Q-nya kan masih ada 2 nih. Q dikali Q menghasilkan Q kuadrat, baru dikali R. Hasilnya 1P per 4 Q kuadrat R. Sehingga kalau jawabannya secara elegan ya penulisan begini. 1 dikali P menghasilkan P, karena 1 nggak perlu ditulis kan. Yes. Yang di bawahnya menjadi 4 Q kuadrat R. Bisa dipahami teman-teman? P per 4 Q kuadrat R. Oke. Jadi penggunaan KPK tadi untuk menyamakan penyebut. Jadi kalau FPB digunakan untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi saya ajarkan dua cara ya. Dengan cara FPB atau dengan cara kanselasi. Kanselasi.
ya, kanselasi. Kemudian menyederhanakan aljabar berbentuk rasional bersusun. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Di sini saya sudah kasih tahu kan kalau rasional bersusun itu artinya adalah pernya yang bersusun. Ini per yang maksudnya per yang paling panjang, ada lagi di atasnya per juga. Maksudnya pembilangnya ada per lagi, penyebutnya juga ada per lagi gitu. Jadi pembilang ada per, penyebut juga ada per, begitu teman-teman. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Ya, cara mengerjakannya dengan cara FPB teman-teman ya. Maaf, dengan cara KPK. Ya, dengan cara KPK kita samakan dulu penyebutnya. Jadi penyebut pembilang, ya, penyebut yang atas ini itu pembilangnya, kita samakan dulu. Ya. Cara cepatnya bagaimana? Tinggal kita kali silang saja teman-teman. B dikali B adalah pintar, B kuadrat. Saya ajarkan cara cepatnya aja ya. B kuadrat. Karena dikurangi, kita tulis dikurangi di sini. 2A dikali 2A berapa? Yes, 4A kuadrat. Nah, kemudian ini sudah kita kali silang tadi kan? Tinggal 2A dikali B. 2A dikali B apa? Pintar, 2A B. Perpanjang. Nah, teman-teman, 3 itu bisa kita jadikan pecahan, teman-teman. Kalau dijadikan pecahan jadi apa? Yes, pintar. 3/1. Jadi kalau bilangan bulat, kalau mau dijadikan pecahan tinggal per 1. Kenapa? Karena 3 kalau dibagi 1 tetap hasilnya 3. Berapapun yang dibagi 1 menjadi bilangan itu tersebut. Ini adalah sistem manipulasi ya. Ini akan diajarkan di SMA nanti. Jadi setelah kita jabarkan menjadi 3/1 dikurang A per B. Ini kita kali silang lagi teman-teman. 3 dikali B berapa? Pintar, 3B. Karena tandanya dikurang, kita tulis dikurang ya. A dikali 1, pintar, A ya. Per 1 dikali B, pintar, B. Nah, di sini kan karena berlapis ya, karena pecahannya bersusun atau rasional bersusun, gak usah pusing-pusing ya. Tinggal kita rubah begini. Kita tulis yang atasnya dulu ya. Kita tulis yang atasnya B kuadrat per 4 dikurang 4A kuadrat per 2AB. Nah, karena ada per yang panjang ini, kita langsung rubah ke bentuk perkalian. Tetapi penyebut yang bawah kita rubah posisinya teman-teman. Menjadi apa? Kita balikin. B-nya menjadi atas per 3B min A. Ini saya ajarkan cara cepatnya ya. Oke. Ini baru kita perkalian ya. Perkalian pecahan. Tetap atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga menghasilkan apa? B. Nah, karena dia dari satu kesatuan atau dari satu kesatuan pembilang sebelah kiri, jangan kita kali pelangi dulu, biarkan dulu. B kuadrat dikurangi 4A kuadrat ya. Per 2AB. Ini entah alat saya yang bermasalah atau memang notebooknya ini. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, dikali 3B dikurang A. Nah, caranya teman-teman, di sini kan ada yang dari satu kesatuan kan, artinya ada yang dari pembilang sebelah kiri dan ada juga dari penyebut sebelah kanan. Ini harus kita pakai tanda kurung dulu. Kenapa? Biar nggak nyampur nanti. Oke, biar nggak nyampur. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan. Mana yang bisa kita sederhanakan? B yang di sini, yang di luar bisa kita sederhanakan dengan B yang di luar juga. Begitu teman-teman. Sehingganya hasilnya apa? B kuadrat dikurangi 4A kuadrat ya per 2A kurung buka 3B dikurangi A teman-teman ya. 3B dikurangi A.
Sehingga menghasilkan apa teman-teman? Ini kita kalikan pelangi. Karena atasnya sudah nggak bisa kali pelangi, karena B-nya sudah habis kan. Sehingga yang atasnya masih flat, B kuadrat per 4A kuadrat 4A kuadrat per 2A dikali 3B, pintar, 6A AB. Kalau saya ngajar di kelas pakai alat ini nggak masalah, tapi kalau di notebook kenapa bermasalah ya? Berarti kemungkinan besar masalahnya di notebooknya, nggak kuat notebooknya. Jadi 2A dikali negatif A apa? Pintar, negatif 2A kuadrat. Nah setelah ini masih ada yang bisa dikerjakan nggak? Nggak ada, cukup sampai sini. Coba teman-teman lihat jawabannya di latihan contoh 3.16 ya. 3.16 yang bagian A ya, yang bagian A. Ini saya ambil contoh 3.16 bagian A. Ya, betul. Jawabannya sama ya. B kuadrat min 4A kuadrat per 6AB dikurangi 2A kuadrat. Sekian. Saya akhiri. Nanti kan kita ketemu lagi di kelas. Saya akhiri. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.